Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 12 yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat taufik dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran akidah akhlak walaupun masih online. Semoga kondisi ini segera berlalu, kita bisa pembelajaran tatap muka, bisa saling sapa, saling dekat di mata, dekat di hati. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang nifak, kemarin baru separuh. Sekarang bagian yang ketiga atau bagian keempat ya, nilai negatif perilaku nifak. Orang yang memiliki sifat nifak bisa timbul darinya berbagai sifat-sifat negatif. Antara lain yang pertama, berbohong. Orang munafik sering berbohong pada saat mengatakan sesuatu, bahkan dia berani bersumpah atas kebohongan yang diucapkannya, sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sungguhnya engkau benar-benar utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya engkau benar-benar utusannya. Tetapi Allah mengetahui bahwa sungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Kedua, malas beribadah. Mereka mungkin melakukan sholat, tapi sholatnya dikerjakan dengan perasaan yang sangat malas, karena sholat yang mereka kerjakan hanya terpaksa demi mengelabui umat Islam. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksudnya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, mencela orang beriman. Mereka mencela orang-orang beriman demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Mereka menyangka bahwa orang-orang beriman adalah orang-orang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Yang keempat, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan. Demi mewujudkan tujuan duniawi mereka, maka orang-orang munafik itu meminta tolong kepada sekutu-sekutunya. Mereka menganggap bahwa kemuliaan dunia dapat diraih tanpa melibatkan pertolongan Allah. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin.
yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Yang keempat, yang kelima, mengaku sebagai pelaku kebenaran. Orang-orang munafik beranggapan bahwa mereka adalah orang yang mengedepankan kebenaran sehingga membuat mereka enggan menerima pandangan dan nasihat dari orang lain. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian berikutnya yang keenam, bermanis lidah. Mereka, wah kalau ngomong indah sekali didengar, ya, sangat menarik. Tapi ucapan yang menarik mereka itu hanya untuk menipu orang lain. Ucapan mereka tidak berasal dari pemahaman dan iman. Berikutnya, pelaku perbuatan jelek. Orang-orang yang memiliki sifat nifak tidak melakukan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan sebaliknya memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggangkan tangannya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Berikutnya, akibat buruk sifat nifak. Perilaku nifak adalah salah satu perbuatan dosa. Perbuatan nifak akan mendatangkan kemudaratan baik bagi pelaku nifak itu sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, buruk dalam pandangan Allah dan manusia sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Yang kedua, lunturnya kepercayaan orang lain atas dirinya. Tiga, tidak disukai dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Yang keempat, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, mendapat balasan yang amat pedih kelak di akhirat, yaitu di neraka yang paling dasar. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Ini adalah pelaku nifak yang benar-benar nifak, ya. Dia mulutnya mengatakan beriman tetapi hatinya tidak beriman. Kemudian kemudaratan bagi orang lain menyebabkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak persaudaraan, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatannya yang tidak menentu. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Oke, kemudian bagaimana cara menghindari perilaku nifak? Nah, caranya yang pertama harus bersikap jujur. Sifat jujur adalah salah satu sifat yang terpuji dan disenangi oleh banyak orang. Jujur juga dapat diartikan berkata, bersikap dan bertingkah laku apa adanya, tidak dibuat-buat atau menutup-nutupi dengan kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian berserta orang-orang yang jujur atau benar. Kedua, bersikap amanah. Sikap amanah artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amanah berarti segala sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah dapat diartikan titipan atau segala sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada manusia untuk dikerjakan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Kemudian yang ketiga, cara menghindari perilaku nifaq, meneguhkan perjanjian. Menepati sebuah janji adalah perbuatan yang terpuji, dan sebaliknya melanggar janji berarti berdosa. Tidak hanya berdosa pada orang yang kita janjikan, tetapi juga berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar janji merupakan sifat dan perbuatan syaitan. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadaman ba'da thubutiha wa tadhuqu su'a bima sudattum an sabilihi wa lakum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya, dan kamu merasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, mengembangkan rasa tanggung jawab. Allah menegaskan seluruh hambanya agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, karena setiap anggota badan kita akan dimintai pertanggungjawaban, karena anggota tubuh manusia adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke anak-anak, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini, dalam KBM ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga Allah benar-benar menjauhkan kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari sifat maupun sikap nifaq. Terakhir kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.